Dari wawancara yang sudah kami lakukan kepada narasumber dari mahasiswa kampus Universitas Brawijaya, seluruhnya menyebutkan bahwasannya mereka tidak pernah melihat secara langsung kasus pelecehan seksual itu terjadi. Namun, mereka mengaku pernah mendengar berita tersebut dari kampus-kampus lain. Hal ini membuktikan bahwasannya di kampus Universitas Brawijaya belum ada kasus pelecehan seksual itu terjadi. Atau mungkin bisa jadi kasus tersebut ditutupi agar tidak terekspos kepada masyarakat kampus Universitas Brawijaya. Di saat maraknya kasus pelecehan seksual itu terjadi, muncul pertanyaan, apakah faktor terjadinya kasus kekerasan seksual? Beberapa orang mungkin menganggap bahwasannya faktor terjadinya kekerasan seksual itu terjadi karena korban memakai pakaian yang terbuka. Namun, kami dan narasumber meyakini bahwasannya faktor utama terjadinya kasus kekerasan seksual bukanlah dari pakaian yang terbuka. Melihat fakta bahwasannya ada kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada korban yang memakai pakaian yang tertutup. Sehingga menguatkan keyakinan kami bahwasannya bukan pakaian yang terbuka yang menjadi faktor utama terjadinya kasus kekerasan seksual, melainkan adalah niat dari pelaku kejahatan kasus pelecehan seksual tersebut. Jika memang kasus kekerasan seksual itu terjadi, di mana beritanya? Dan mengapa masyarakat kampus Universitas Brawijaya belum pernah mendengar kasus tersebut? Jawabannya tidak lain adalah karena para korban takut untuk terekspos, karena mereka merasa hal tersebut adalah aib yang harus disembunyikan. Pemberitaan kasus yang terfokus pada korban turut menjadi alasan mengapa banyak korban yang tutup mulut atas kejadian yang telah mereka alami. Atas apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar kasus kekerasan seksual itu terjadi? Mengamankan dan menenangkan korban adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan. Kemudian kita mengumpulkan bukti untuk kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan siapakah pihak yang berwenang itu? Di 14 fakultas di Universitas Brawijaya telah dibentuk unit layanan kekerasan seksual dan perundungan. Namun, pertanyaannya, apakah unit tersebut sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Menurut keterangan narasumber, unit tidak ada bukti konkret yang menjelaskan bahwasannya unit tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik. Dan menurut mereka, unit tersebut tidak terlalu membantu dalam mengurangi kasus kekerasan seksual itu terjadi di kampus Universitas Brawijaya. Pelaku yang terus berkeliaran membuktikan bahwasannya tidak adanya hukuman jera yang membuat para pelaku itu berhenti untuk melakukan kasus kekerasan seksual. Lantas hukuman apa yang sebaiknya diberikan kepada para pelaku? Sebagian narasumber kami menyarankan untuk menerapkan hukuman pidana seperti hukuman penjara, kebiri kimia, ataupun hukuman seumur hidup. Seluruh narasumber pun setuju untuk memberikan sanksi sosial kepada para pelaku, seperti mengumbar identitas pelaku, mengasingkan pelaku sebagai hukuman sanksi sosial yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Setidaknya, jika kita memberikan sanksi sosial kepada pelaku, dapat memberikan efek jera kepada para pelaku untuk berhenti melakukan kasus kejahatan kekerasan seksual, dan dapat memberikan kita peringatan ketika kita bertemu dengan para pelaku agar kita berwaspada ketika kita bertemu dengan pelaku kasus kejahatan kekerasan seksual tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.